hari ini topik kita sangat menarik ya, tentang usulan formasi aparatur sipil negara tahun 2024. Begitu ya Pak Hendro ya? Siap. Baik, ini sudah banyak yang bertanya-tanya kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan usulan formasi? Apakah hanya sekedar usulan formasi, nanti realisasinya kapan? Ataukah ini akan direalisasi tahun 2024? Pak Hendro, penjelasannya. Oke, Bu, terima kasih. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kesekian kalinya ini Radio Tuntung Pandang FM itu memberi kesempatan kepada BKP SDM untuk memberikan informasi terkait dengan rekrutmen ASN di tahun ini, di tahun 2024, di mana rekrutmen ASN untuk tahun ini itu ada dua jalur, yaitu dari P3K dan dari CPNS. Karena di 2 tahun terakhir ini hanya dikhususkan untuk P3K. Nah, tahun ini mulai dibuka untuk CPNS meskipun kuotanya juga tidak sebesar P3K. Karena arah kebijakan dari pemerintah ini masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk memenuhi pelayanan dasar, yaitu untuk kesehatan dan pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk jabatan-jabatan teknis yang lain juga nanti akan kita buka sesuai dengan peta jabatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan hal baru yang di 2024 ini, kita sudah boleh melakukan rekrutmen untuk CPNS. Cuma CPNS di sini untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan untuk untuk tenaga pendidik guru itu masih difokuskan di P3K. Insya Allah untuk guru nanti akan dimulai di tahun 2025. Mungkin itu Bu, pengantar dari kami. Baik. Ada yang titip pertanyaan sudah Pak Hendro. Iya, tentang CPNS dan P3K. Kenapa ada CPNS kemudian ada P3K? Kenapa misalnya tidak CPNS semua, P3K semua? Nah, kemudian untuk CPNS sendiri pun sudah dipilah areanya ini begitu. Ini bagaimana penjelasannya? Nggih, Bu. Memang kenapa ada CPNS P3K? Karena memang dua-duanya itu adalah ASN. Nah, ASN itu bisa CPNS, bisa P3K. Cuma kenapa lebih dominan P3K? Karena pemerintah itu masih punya PR untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah. Karena berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di pasal 66 itu disebutkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN itu diharapkan paling lambat di bulan Desember 2024. Artinya kesempatan di tahun inilah untuk mengikuti seleksi P3K. Sedangkan untuk CPNS memang tetap kita buka meskipun porsinya itu tidak sebanyak P3K. CPNS pun ada rambu-rambu untuk membuka formasi. Itu pertama adalah yang terkait dengan talenta digital. Jadi ya karena seiring perkembangan zaman teknologi itu kan ya talenta digital ini yang dibutuhkan di pemerintah daerah. Di samping itu juga jabatan pengawasan seperti auditor dan P2 UPD ini yang wajib dibuka untuk CPNS. Ya. Seperti itu ya. Jadi memang ada indikator-indikator atau kriteria-kriteria tersendiri begitu ya. Teman-teman bertanya begini tadi malam, kenapa tidak CPNS semua begitu? Atau kenapa tidak
P3K semua. Pak Hendro, tadi Pak Hendro mengatakan bahwa kita mempunyai PR, pemerintah mempunyai PR penyelesaian pegawai non ASN sampai dengan akhir tahun 2024. Ini kenapa pegawai non ASN ini diarahkannya ke P3K, Pak Hendro? Iya Bu, gini, karena pertama P3K itu kan diambil dari mereka yang sudah berpengalaman, artinya minimal mereka pengalaman 2 tahun di bidang pekerjaannya. Artinya CPNS kan nggak bisa masuk kalau di situ karena rata-rata CPNS ini kan fresh graduated, artinya yang baru lulus. Kenapa diarahkan ke P3K? Karena rata-rata non ASN ini kan kebanyakan usia itu sudah di atas 35. Karena CPNS ini kan berdasarkan aturan yang ada kan maksimal itu usia 35 tahun. Nah, makanya diarahkan ke P3K karena di samping itu kalau P3K kan persaingan antar mereka saja, antar non ASN yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Artinya persaingan lokal, tidak terlalu ketat, gitu ya. Kalau CPNS itu kan nasional, dimanapun bisa mereka bersaing. Mungkin secara persaingan CPNS itu lebih ketat. Kalau untuk P3K memang yang non ASN diarahkan ke P3K ini karena ya sebenarnya boleh aja mereka mau memilih ke CPNS yang usianya di bawah 35 lah. Cuma ya persaingan kan mereka sendiri nanti yang bisa mengukur kemampuannya seperti apa. Terkait formasi ini Pak, apakah mungkin usulan instansi yang berhak mengusulkan ini memang melihat dari besaran belanja pegawai juga salah satu ketentuannya? Iya Pak, kalau kita mengusulkan formasi itu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ada namanya surat keterangan tanggung jawab mutlak yang itu nanti ditangani PPK, artinya PPK itu sanggup memberikan gaji dan tunjangan. Nah, jadi setiap kita usul formasi itu dilengkapi dengan kemampuan untuk membayar berapa formasi yang kita usulkan. Tapi kami melihat juga terkait dengan ada undang-undang HKPD, yaitu hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi di situ di pasal 146 disebutkan bahwa belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%. Jadi tetap kita menjadi acuan di situ. Ketika lebih dari 30% artinya ya tidak kita usulkan. Kita usulkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 30% dari belanja pegawai. Maksimal Pak ya? Maksimal. Artinya memang daerah sudah menjamin ya dapat memberikan penggajian ya. Nah, tapi dilihat juga dengan prosentasi dari APBD itu sendiri seperti itu ya. Jadi jangan sampai kenapa kada dihabiskan aja langsung tahun ini gitu ya. Iya. P3K-nya gitu. Iya. Ayolah supaya cepet begitu kan habiskan semuanya gitu ya. Pemerintah juga mempunyai rambu-rambu tersendiri begitu ya yang dipasang oleh pemerintah pusat ya agar kita dapat menerima, di sisi lain kita dapat menerima P3K, CPNS, kemudian di sisi lain juga berimbang dengan pendapatan dari daerah kita sendiri. Mohon maaf kalau salah Pak, kalau telah ukurnya mungkin belanja pegawai, apakah nanti banyak instansi yang tidak mengusulkan formasi jadinya? Begini Pak, jadi kami melihat tanah laut aja dulu. Kalau tanah laut itu masih belanja pegawainya itu belum 30%. Artinya masih di sekitar 29. Artinya kita sudah masih aman lah untuk mengajukan formasi. Tapi kami tidak tahu kalau daerah lain kan mungkin keuangan masing-masing daerah itu kemampuan keuangan daerahnya lain-lain. Pak Hendro, ini sebenarnya secara realnya untuk formasi tahun 2024 ini CPNS berapa, P3K berapa Pak? Secara keseluruhan. Ini berdasarkan kemarin kami melakukan coaching klinik dengan Kemenpan RB, BKN, Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan. Jadi rincian usulan formasi yang kita coba
usulkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan juga sesuai dengan peta jabatan yang ada di SKPD dan juga memerhatikan pegawai non ASN yang ada. Iya. Nah, jadi kami kemarin usulan kami totalnya itu 795. Semuanya itu CPNS dan P3K. 795. Untuk CPNS itu 39 saja. 39 saja. Wow. Kemudian untuk P3K 756. Ya, kenapa CPNS 9 saja, 39 saja. Karena kan konsentrasi kami menyelesaikan rekan-rekan non ASN ini dulu. Kita meskipun satu sisi kita juga membuka keran untuk CPNS. Artinya dua-duanya itu bisa kami akomodir. Karena banyak juga putra-putri tanah laut yang lulus kuliah. Nah, itu kan kita rekrut melalui jalur CPNS. Kemudian rekan-rekan yang non ASN yang bekerja di pemerintah Kabupaten Tanah Laut di SKPD kami rekrut melalui jalur P3K. Kenapa kami lebih konsen ke non ASN dulu? Karena batas waktu tadi, Bu. Batas waktu betul. Di Desember itu kan harus diselesaikan. Makanya sebenarnya kalau kita melihat di angka ini kayaknya jomplang banget gitu. Jomplang. Jomplang. Cuma ini PR kita semua untuk menyelesaikan rekan-rekan yang masih belum menjadi P3K yang masih non ASN di SKPD yang ada di Kabupaten Atas dasar apa Pak Hendro kita menentukan formasi ini? Pertama, formasi itu ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, itu. Dan kita juga melihat peta jabatan, artinya kekuatan jabatan yang ada di tiap SKPD. Berapa sih kurangnya di SKPD ini, berapa lebihnya. Nah, itu di peta jabatan itu yang kelihatan nanti. Apakah peta jabatan ini diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan? Ataukah BKPSDM sendiri yang melakukan analisa ini? Sebenarnya kita berbagi peran, Bu. Kalau analisa jabatan, analisa beban kerja, dan peta jabatan itu ranahnya di bagian organisasi Seda. Sedangkan kami itu nanti proses pengisiannya, Bu. Jadi organisasi membuat rumahnya, misalnya jabatan ini perlu 2 orang, nah nanti kami yang melakukan seleksi untuk mengisi yang 2 orang ini kriterianya seperti apa, itu kami yang mencarikan. Lalu peran SKPD sendiri? Peran SKPD memang SKPD itu pada awalnya dia diminta data terkait jabatan. Jadi jabatan apa yang diperlukan di SKPD itu apa? Kemudian nanti dari bagian organisasi itu meng-cross check, artinya menghitung bujur enggak jabatan yang diusulkan ini dibutuhkan atau enggak. Itu kan harus dianalisa. Dianalisa berdasarkan beban kerjanya. Mungkin mereka mengusulkan jabatan A, cuma ternyata jabatan A itu tidak begitu diperlukan di SKPD tersebut. Atau misalnya jabatan A itu adanya di SKPD lain, begitu ya? Ya bisa juga. Itu kan mungkin ini ranahnya SKPD ini, jadi tidak di SKPD tersebut. Bisa juga ini ranahnya jabatan ini untuk pemerintah provinsi, ada juga. Ini tidak untuk pemerintah kabupaten karena jabatan ini kewenangannya ada di pemerintah provinsi misalnya seperti itu. Kalau misalnya sebuah jabatan Pak Hendro tiba-tiba begitu, sekarang kan kita ketahui nih dengan kondisi era kita yang ada sekarang, tentu permasalahan-permasalahan dan hal-hal yang dibutuhkan di dalam sebuah SKPD akan lebih kompleks gitu, akan lebih banyak. Nah, tiba-tiba di dalam peta jabatannya BKPSDM misalnya tidak ada jabatan itu, tapi ternyata SKPD membutuhkan adanya jabatan itu. Ini bagaimana kita cara mengatasinya? Begini, Bu. Untuk rekrutmen di 2024 ini, jadi jabatan ya apa yang akan dibuka
Itu sudah ada di keputusan Menpan 173 2024. 2024. Keputusan Menpan 173 2024. Ya, di situ adalah jabatan-jabatan yang bisa dilamar oleh CPNS dan P3K. Sudah ada di situ jabatan-jabatannya. Jadi kami mengusulkan berdasarkan Permenpan 173 itu. Itu sudah ada jabatan di siap SKPD jabatan apa-apa. Oke, seperti itu ya. Jadi kita berharap SKPD tidak ada yang dalam tanda kutip kecewa begitu, kecewa. Kami padahal perlunya ada misalnya, misalnya sebut saja misalnya kami perlu psikolog sebenarnya begitu. Tapi kok tidak dikasih gitu ya. Nah, artinya padahal sudah diusulkan. Iya, BKPSDM mengacu kepada Permenpan, kemudian juga menganalisa ya pada kebutuhan dan beban kerja itu begitu ya. Seperti itu ya Pak Hendro. Enggak, Bu. Karena memang kalau di P3K itu tidak seluas di CPNS. Iya. Karena kalau P3K itu kan kita mengandalkan pegawai non ASN yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Misalnya mereka ingin seperti yang disampaikan Bu Nelly, sarjana psikologi. Mungkin kita agak kesulitan mencari di non ASN-nya. Cuma kalau di CPNS itu mudah saja mencari, itu lebih gampang untuk mencari talenta psikolog itu. Kita buka psikolog aja banyak yang mendaftar sudah. Cuma kalau di P3K kemungkinan ya mungkin ada, mungkin nggak ada juga yang lulusan psikolog kan kita. Mungkin jarang yang lulusan psikolog. Iya. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Secara realnya dari 39 orang CPNS dan 756 orang itu bidangnya apa saja nih Pak Hendro? Nah, seperti biasa kalau dalam pengusulan formasi itu kan dibagi kepada 3 kriteria. Pertama yaitu tenaga pendidik, guru. Yang kedua tenaga kesehatan dan yang ketiga itu adalah tenaga teknis. Jadi pembagiannya selalu 3 itu. Guru, kesehatan, teknis. Oke. Nah, untuk CPNS ini seperti yang kami sampaikan tadi, untuk tahun ini belum dibuka untuk guru. Jadi CPNS untuk guru tahun ini kosong. Guru hanya untuk P3K. Kemudian untuk tenaga kesehatan CPNS ini ada 34. Kemudian untuk teknis 5 formasi. Kesehatan 34. 34 untuk CPNS. Yang teknisnya 5. Teknisnya CPNS 5. Baik. Kalau P3K berarti ngikut ya? Ya, untuk P3K itu formasinya yang guru, guru itu 200, guru 200, tenaga kesehatan 76, kemudian teknis ini 480. Kami agak banyak ke teknis untuk perekrutan P3K di tahun ini, dikarenakan di tahun-tahun sebelumnya itu teknis itu baru dibuka di tahun 2023 kemarin dan itu pun tidak banyak, cuma sekitar 60-an lah kemarin itu. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya kan kita hanya merekrut untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan untuk P3K. Padahal rekan-rekan teknis di SKPD itu masih tersisa sekitar 1.000. Jadi pelan-pelan kita selesaikan meskipun tidak langsung di tahun ini, cuma komitmen kami tetap kami selesaikan secara pelan-pelan dan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana dengan deadline waktu tadi 2024 Desember? Nah ini Bu, yang ini masih menjadi wacana, cuma begini nanti. Dalam undang-undang ASN itu kan disebutkan peraturan PP-nya itu akan terbit 6 bulan setelah undang-undang ASN itu diterbitkan. Undang-undang ASN itu kan diterbitkan di Oktober 2023. Artinya seharusnya
Ini Ya, seharusnya seharusnya. di akhir April kemarin kan sudah harusnya sudah terbit. Ya, ya. Tapi ternyata Belum terbit sampai sekarang. Nah, Oke. itu yang masih menjadi kendala bagi kami. Kami kan menunggu nanti seperti apa ini penyelesaiannya, ini kan PP-nya Oke. belum turun. Cuma kami berprasangka baik, mungkin ya ini alot Karena kan. iya, betul. Alot. Karena ada Ya, pertimbangan-pertimbangan pertimbangannya itu banyak. teknis, ya, pertimbangan ya kemanusiaan, dan kemanusiaan lain-lain juga ini. ya. Nah, Saya tadi ini pengen nyebut itu ya. kami masih cuma dari beberapa kesempatan itu dari Menpan itu memberikan wacana begini, Bu. Jadi non ASN untuk 2024 terutama yang masuk database ini. Itu wajib melamar di formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah. Itu wajib. Oke. Wajib. Jadi kalau mereka tidak melamar, mereka nanti tidak bisa dipekerjakan di 2025. Jadi jadi ketika formasi itu dibuka, mereka wajib melamar di formasi apapun karena itu untuk pendataan ulang. Jadi nanti skemanya begini nanti. Jadi kan ada formasi. Mereka yang lulus dengan formasi itu akan menjadi P3K penuh waktu atau full time. Sedangkan yang nggak lulus, nanti mereka akan menjadi P3K paruh waktu atau part time. Tetapi mereka harus mendaftar untuk mendapatkan itu. Dan P3K penuh waktu dan paruh waktu nanti akan mendapatkan NIP. Baik yang penuh waktu atau paruh waktu nanti akan mendapatkan NIP. Sama-sama mendapatkan NIP. Sama-sama mendapatkan NIP. Artinya itu kan sudah menggugurkan Undang-Undang 20 Ya, karena mereka namanya sudah P3K. Meskipun Oke. ada yang masih paruh waktu. Oke, siasatnya seperti itu Ya, ya. siasatnya seperti itu. Nanti paruh waktu itu akan diselesaikan di kemudian hari ketika keuangan daerah itu mampu, nanti yang paruh waktu sedikit itu demi sedikit menjadi nanti akan dipenuhkan waktu. Akan menjadi Bagus. penuh waktu. Oke. Seperti istilahnya orang daftar haji lah. Mereka itu sudah daftar tunggu. Iya, sebenarnya. jadi tinggal menunggu. Ya, tinggal tahun keberapa menunggu mereka naik antrian, hajinya. ya sesuai dengan kuota yang diberikan Iya, gitu. seperti Oke. itu. Ini kabar gembira ya. Kabar gembira bagi Iya. kawan-kawan non ASN yang tadi jumlahnya seribuan lebih yang tersisa gitu ya. Meskipun pada tahun ini kita hanya merekrut sebanyak 795 begitu ya. Tetapi semuanya ya Pak Hendro, semuanya diharapkan nanti dapat mendaftar. Ya, harus mendaftar. Iya. Kalau memang mau bekerja mereka harus mendaftar. Oke. Baik. Pak Hendro, ini terkait juga dengan non ASN. Ini apakah mereka bekerja lokal di Kabupaten Tanah Laut atau misalnya orang Tanah Laut yang bekerja di luar, misalnya di Banjarmasin nih pada perusahaan swasta misalnya, dia juga bisa daftar melamar P3K di Tanah Laut? Enggak, Bu. Kami masih menunggu juknisnya ya, Bu. Juknisnya. Kalau berdasarkan juknis yang tahun kemarin dari Menpan, itu P3K itu kan dibuka untuk khusus dan untuk umum. Jadi yang kalau P3K khusus itu hanya mereka Lokalan Tanah Laut. Yang menghonor atau menjadi non ASN di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan untuk formasi P3K umum itu bisa yang mereka bekerja di mana saja asal memenuhi syarat. Iya. Oke, baik. Ini berarti untuk tahun ini belum ada petunjuk itu. Karena belum. Ini kira-kira kapan nih ada petunjuknya nih untuk siap-siap gitu? Ini kebetulan permasalahan ini sama. Se-Indonesia juga menunggu ini, Bu. Di mana-mana juga masih menunggu. Iya. Kemarin informasinya Mei, terus informasinya sekarang Juni. sudah Juni. Belum tahu lagi kapan. Tapi ya kita tunggu aja. Tapi intinya tetap ada nanti seleksi itu. Cuma kapannya itu kami yang belum, masih menunggu. Oke. Nanti deadline untuk pembukaan formasi ASN ini kira-kira di bulan apa nih Pak Hendro? Kalau kita pendaftaran nanti ada di bulan apa?
Pendaftar ya nanti kami menunggu menunggu suratnya dari Menpan itu. Nanti kan di situ ada tahapan-tahapannya dari pendaftaran, terus seleksi. Kalender kepegawaian kita belum ada seperti itu. Ada ancang-ancang atau ada semacam sudah kayak rencana-rencana begitu atau? Nggih, kalau kami di BKPSDM ya sesuai DPA kita. DPA kita memang di Juni itu ya bahkan di triwulan kedua itu sudah kita anggarkan untuk seleksi itu. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Yes. Oke, selamat pagi suara pendengar, dengan siapa di mana? Selamat pagi juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda? Ini kan liburnya sekolah. Iya. Oke, apa kabar nih Bu Arma? Alhamdulillah sehat aja. Sehat, alhamdulillah. Juga semuanya. Sehat semuanya. Oke. Amin. Apa nih yang mau Silakan, Bu Arma. Iya, mau dipertanyakan? Iya, ada sedikit. Ini kayak rame-rame nih ya Kak, P3K tuh. Ya, betul. Gimana ini yang kan anak-anak yang sudah kuliahan, ini banyak yang belum punya kerjaan nih. Jadi termasuk keponakan tuh ada tuh 2 yang belum kerja. Memang sudah melamar kemana-mana juga, tapi belum ada nasibnya lagi. Oke. Jadi pendaftarannya tuh bisa ditentukan atau kapan itu. Nah iya kan, ditunggu-tunggu, makanya tadi saya desak juga Pak Hendro. Masalahnya anak-anak ini anak keponakan sudah lulus dari kuliah. Pak Hendro juga sama menunggu juga. Iya. Ternyata lagunya menunggu semua ya. Belum ada punya rezekinya, belum ada Bunda. Iya, betul. Oke, baik. Jadi ini pokoknya ulun monitor terus kapan ada pendaftarannya. Siap itu. Oke deh, baik. Monitor. Alhamdulillah ini bisa monitor dengan Bunda. Iya. Karena generasi muda pada libur gitu ya. Iya, belum. Generasi penerus bangsa. Jadi neneknya bisa ikut nimbrung gitu. Nah, itu pokoknya jangan selalu kosong lah, monitor terus tuntung pandang. Betul sekali, tuntung pandang. Jadi kabar apa aja mendengar itu, kalau bisa ditanya menanyakan. Nah, gitu, betul sekali. Terima kasih banyak Bu Arma. Baik, itu aja Bu. Iya itu aja, semoga aja nih. Jadi kan kapan? Pokoknya Bu Arma selalu monitor deh. Oke. Menunggu judulnya Bu, menunggu. Ya menunggu lah. Oke. Amin. Baik. Semuanya sehat yang ada di sana. Amin. Makasih banyak Bu. Mas Iwan juga Bapak yang ada di sana. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak Bu yang masuk Bu. Bagaimana? Kita langsung. Ada lagi yang mau nelfon Bu. Oke, masih kita sekalian nanti dijawab ya Pak Hendro. Baik. Oke. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana, Ibu? Ini ulun dari Devi Karangjawa. Di Karangjawa. Karangjawa, oke. Silahkan Bu. Ini yang ulun tanyakan tentang yang paruh waktu sama yang penuh waktu. Itu perbedaannya seperti apa? Apakah berbeda? Oke. Putus-putus ya. Disarankan untuk telepon seluler ya, bukan telepon WhatsApp ya. Iya. Enggak. Oke. Tapi udah selesai. Oke, bisa didengar. Oke, perbedaan antara paruh waktu dan penuh waktu begitu ya Bu ya? Oke, betul. Oke, baik. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Devi. Oh, Desi Karangjawa. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kita banyak sekali yang masuk hari ini. Oke, apakah Pak Hendro jawab dulu yang sudah masuk di telepon kita? Jawab. Oke. Pertama dari Ibu Arma. Iya. Terima kasih Bu. Kapan dibuka? When ya? Kami juga masih menunggu Bu dari Menpan nanti kapan. Ya semoga aja nanti cepat ini segera diadakan pengumuman karena memang ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Sekali. Kemudian nanti jangan lupa Ibu
kalau keponakan ibu bisa memonitor terus di IG-nya BKPSDM. Nah, nanti update di situ. Di follow apa? Di follow ya, ya. Di follow lah. Biar tahu update-nya Pak ya. Di situ. Nanti kami informasikan di media massa kami. Media sosial kami lah. Berarti ini Pak Hendro, kalau anak-anak yang baru lulus kuliahan ini nanti masuknya di jalur umum ya? Ya, di CPNS. Oke, di CPNS berarti. Ya. Oke. Nah, yang kedua dari Karangjawa tadi Bu Desi. Bu Desi di Karangjawa. Perbedaan paruh waktu dan penuh waktu, yaitu perbedaannya pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa nanti mereka yang ikut tes yang lulus seleksi berdasarkan formasi nanti masuk menjadi paruh waktu, yang tidak nanti dia menjadi yang lulus menjadi penuh waktu. Penuh waktu. Yang tidak lulus menjadi paruh waktu. Dan nanti itu semuanya mendapat NIP. Tidak lulus tapi terdaftar ya. Terdaftar. Nah, perbedaan intinya mungkin nanti seperti ini. Kalau paruh waktu itu bekerjanya juga tidak full time. Misalnya kalau PNS sehari itu sampai 8 jam, nah mereka cukup 4 jam. Oh begitu? Ya begitu. Dan juga nanti termasuk penghasilannya juga tidak sama nanti, tergantung sesuai kemampuan keuangan daerah. Iya, bisa juga di separuh. Penghasilan. Paruh aku ya. Itu. Itu. Nanti kesenjangan Bu ya kalau sama Bu ya. Makanya itu karena memang ada paruh-paruhan gitu ya. Oke, berarti begini Pak Hendro, lebih jelasnya tentang non ASN yang ada sekarang, anggaplah misalnya PTT ya, PTT kita yang sekarang ini kan mereka full waktu ya, sama dengan PNS. Nah, ketika nanti terjadi paruh waktu dan penuh waktu, maka nanti pola kerja mereka akan berbeda. Berbeda Bu. Pola mereka nanti 4 jam misalnya. Jadi biar mereka itu mempunyai penghasilan lebih, jadi kan sehari bekerja misalnya jam 8 sampai jam 12. Nanti siangnya mereka bisa bekerja di mana saja untuk mencari penghasilan tambahan. Agar yaitu kesempatan paruh waktu itu adalah untuk menyesuaikan gajinya Bu dengan yang penuh waktu. Jadi dia diberi kesempatan di luar jam dia untuk bekerja. Tapi kalau udah pulang ditelepon Bu ya? Iya. Ada perlu nih. Soal ini, saya masih mau nolak nggak berani ya. Iya betul. Selama ini kan SKPD sudah terlanjur terlanjur terikat banget dengan PTT ini. Bahkan saya tidak nyebut ya. PTT ada yang berada di garda terdepan, iya daripada ASN kita begitu. Ketika nanti dirubah jadwal jam kerja mereka, ini nanti bagaimana dengan kebutuhan dari SKPD itu sendiri? Lalu bagaimana ketika SKPD itu memang benar-benar butuh mereka untuk bekerja full waktu? Apalagi instansi pelayanan Bu ya? Betul. Nah gini Bu, nanti kan sesuai dengan formasi yang kita terima, nanti kan mereka ditempatkan di mana. Dan nanti untuk ASN itu ditata ulang Bu penempatannya ketika mereka sudah ada penuh waktu dan paruh waktu. Artinya nanti tidak semua non ASN itu tertumpuk di satu SKPD. Misalnya satu SKPD yang banyak non ASN-nya nanti bisa didistribusikan ke SKPD yang kurang non ASN-nya agar ada keseimbangannya. Jadi diharapkan nanti dengan itu tidak mengganggu jam kerja penuh waktu dan paruh waktu tadi. Masih tidak percaya saya. ya karena belum terjadi. Karena belum terjadi. Nanti kalau sudah terjadi kan. Iya. Nah, apakah nanti begini Pak Hendro, apakah nanti ketika SKPD itu memang betul-betul, karena memang saya yakin ada SKPD yang memang terikat sama sekali dengan non-ASN itu begitu. Ketika mereka memang butuh dan sudah kadung jatuh cinta lah gitu ya sama ASN itu PTT itu begitu, mereka ada penghasilan tambahan di luar dari ketentuan jam kerja mereka. Ya kalau mereka memang dibutuhkan di situ ya diusahakan lulus di situ. Maksudnya kan di setiap SKPD itu kita buka formasi. Tiap SKPD itu kita bukakan formasi, baik itu lulusan S1, D3, SMA, kita buka di situ. Kalau mereka
memang sungguh-sungguh begawe, sungguh-sungguh cinta pekerjaannya di situ, ya berusaha semaksimal mungkin untuk lulus di situ menjadi penuh waktu. Oke, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ini ulun dari Devi yang Karangjawa tadi. Oh iya, oke. Yap, oke. Gimana Mbak Desi? Pertanyaan tadi udah kejawab, cuman masih ada yang saya tanyakan untuk yang paruh waktu itu kan tadi sekitar 4 jam untuk bekerjanya, sekitar mulai jam 8 sampai jam 12. Nah, itu bagaimana untuk yang di kesehatan? Misalnya kayak di rumah sakit itu kan sip-sipan. Ada yang kalau di malam sampai 12 jam, dinas pagi yang 8 jam. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, iya. itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga yang tadi saya tanyakan Pak Hendro. Ketika SKPD itu memang butuh begitu, dia lebih dari 4 jam. Sudah ada chemistry-nya, Bu ya? Iya, sudah ada chemistry-nya. Iya. Saya perjuangan. Iya. Bagaimana Pak Hendro? Silakan. Ya, memang kadang aturan tuh dengan praktek di lapangan tuh memang kadang ada kontroversi ya. Cuma ini kan hal yang baru, jadi kami juga belum tahu nanti prakteknya seperti apa karena PP turunannya ini kan belum turun. Cuma wacana yang disampaikan oleh kementerian itu seperti itu. Kalau mereka nanti paruh waktu ya jam kerjanya dia separuh, penghasilannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Mungkin nanti terkait kesehatan, guru itu akan diatur dengan paruh waktunya ya. Kalau PP-nya sudah turun, kemungkinan ada peraturan menterinya yang mengatur itu secara detail. Misalnya di kesehatan. Nah, kalau saya kan nggak menguasai di kesehatan seperti apa ya, menguasai kan dari Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan secara detail akan mengatur paruh waktu itu seperti apa. Nanti itu ada di guru Kemendikbud. Guru Kemendikbud nanti akan mengatur paruh waktunya. Iya. Apakah nanti jadwal sip-sipannya nanti yang disesuaikan gitu ya. Kalau yang selama ini misalnya jadwal sip-sipan kita setiap 8 jam misalnya ya. Nanti ketika peraturan dari Menpan itu turun bahwa mereka 4 jam, nanti akan sip-sipannya akan dirubah menjadi 4 jam seperti itu. Iya. Sama dengan guru Bu ya, yang mungkin ngajarnya jam 3. Iya. Bisa juga shiftnya itu bukan shift jam, shift hari bisa juga. Nanti kan bagaimana teknisnya lah nanti. Kena ke PP ya, Pak ya. Ya, misalnya tidak mungkin dia separuh waktu mungkin di kesehatan, mungkin paruh hari ya. Misalnya seminggu mereka di 4 hari, terus yang lainnya 3 hari liburnya itu. Ya mungkin gitu ya, salahnya paruh. Tapi kan teknisnya kan paruh waktu gitu ya. Teknisnya nanti di PP-nya itu yang akan mengatur. Oke, seperti itu ya, Bu Desi. Nampaknya banyak Ibu, mudah-mudahan sampai waktu kita deh. Iya. Sebenarnya saya juga masih banyak pertanyaan saya, tapi kita mendahulukan ke pendengar. Ya, pendengar kita yang sudah bergabung ada rekan Asikin di Tanah Laut. Maaf kalau mungkin salah tema ya, tapi kita mau nanya aja nih, apakah ada ketentuan atau prosedur langkah yang harus dilakukan kalau misal seorang PNS ingin pindah, oke? Contohnya dia sekarang bekerja di SKPD Kabupaten, sedangkan dia tinggal di Kecamatan Penyipatan atau Kecamatan Kintab. Misalnya yang jauh ya, dan ia ingin bisa PNS di kecamatannya, di mana dia tinggal. Mungkin biar lebih dekat dengan keluarga atau karena dia punya orang tua yang sudah renta yang tidak bisa ditinggalkan jauh. Bagaimana tanggapan Anda atas solusi menghadapi situasi seperti ini? Oke, baik, mohon pencerahannya. Ya Pak rekan Asikin di Tanah Laut. Ini mau ada acaranya gitu ya. Mau dijawab langsung atau gimana Pak Hendro? Langsung ya? Ya siap. Oke. Ya mungkin ini keluar tema lah. Iya. Tapi begitulah. Tapi begitulah tahapnya. Ketemu gitu. Tapi tidak apa. Oke. Ini masih bagian dari manajemen ASN. PNS yang ingin pindah ya memang prosedurnya ada. Mereka sudah ya nanti problemnya seperti apa nanti akan dikaji oleh lain bidang kami lah. Nanti dari bidang mutasi akan mengkaji apakah. Kalau yang biasanya itu artinya secara umumnya bisa gitu ya Pak Enrol ya.
Bisa. Ya kalau memenuhi persyaratan ya bisa saja. Sepanjang memenuhi persyaratan. Ya, tapi peluangnya tuh ada gitu ya. Ya peluang ada. Memenuhi persyaratan itu bisa, peluangnya ada juga. Cuma nanti kan kita lihat kebutuhan organisasinya seperti apa. Ketika mereka meninggalkan SKPD tersebut, seperti apa SKPD, apakah terganggu enggak pelayanannya. Terus siapa yang menggantikan di situ kan juga itu kita harus dikaji juga. Harus dikaji juga, tidak begitu pindah disetujui itu tidak. Kurun waktu Pak? Kurun waktunya termasuk mungkin juga persyaratan ya. Persyaratan kurun waktu. Ya kurun waktunya kalau di CPNS itu dulu kan ada perjanjian 10 tahun di SKPD itu. Dan ya nanti dikaji. Cuma ini artinya dari Pak Asikin peluangnya ada memang ya, tapi harus ada, memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah persyaratan. ditentukan. Ya. Secara detail mungkin persyaratan nanti bisa ditanyakan langsung begitu ya. Cuman kita buka bahwa peluangnya memang ada. Peluangnya memang ada. Enak beli kampung ibaratnya. Iya, enak beli kampung. Ini kan yang dipertanyakan tadi hanya berputar di Kabupaten Tanah Laut ya. Hanya berputar di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian kalau misalnya pindahnya itu keluar dari Kabupaten Tanah Laut, ada peluang nggak Pak Hendro? Ya sama ada Bu, asal persyaratan itu terpenuhi saja. Misalnya mau pindah di mana, asalnya di sana memerlukan di sini melepas ya. Tidak ada masalah. Kemudian persyaratan-persyaratannya diperlukan. Seperti itu ya Pak Asikin. Yang kedua, ulun urang awam nah. Bu umpat betakun pang amun misal ada penerimaan calon PNS itu bila nang batitel sarjana itu dasar didahulukan kah atau diutamakankah pada yang diploma aja atau lulusan SMA aja. Nah, unek-unek yang kedua, setahu ulun banyak nang harap mahonor wah ini bagawi pada nang bejabatan. Nah, artinya harap nang mahonor supaya begawi dan bejabatan sesuai dengan apa yang tadi sudah sampaikan juga. Malah lebih harap terasa ulun, apalagi yang bagian payanan-payanan langsung ke masyarakat nih atau yang di kantornya kalah di nasib aja. Betul ya. Bujur benar. Iya. Ulun Sani, pedagang aja di Pasar Parabola. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sani di Pasar Parabola. Silakan langsung dijawab. Iya, laris manis pedagang hari ini. Pak Sani di Pasar Parabola. Terima kasih Pak atas beberapa penyampaiannya. Yang pertama terkait PNS, apakah yang S1, D3, SMA, siapa yang didahulukan? Tidak ada yang didahulukan Pak. Itu tergantung formasi yang kami buka. Kami nanti ada membuka untuk formasi S1, untuk formasi D3. Tapi untuk CPNS kami hanya membuka S1 dan D3. Sementara untuk P3K nanti kami di setiap jenjang pendidikan coba kita buka karena kami mewadahi non-ASN di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan mereka berijazah apa, yaitu yang kami bukakan formasinya itu untuk yang non-ASN. Tapi untuk CPNS sementara kami konsentrasi di yang S1 dan D3. Kemudian yang kedua itu unek-unek beliau aja mungkin ya. Honor harat dari PNS begawinya ya malah berarti tidak sia-sia mengangkat honor. Ya intinya begini. PNS sama PTT itu saling melengkapi saja. Ya, saling melengkapi. Ketika pekerjaan itu tidak bisa dihandle oleh PNS misalnya karena mungkin tidak punya keahlian khusus di situ, sedangkan yang tenaga non-ASN punya keahlian di situ ya bisa mereka menghandle pekerjaan. Ya, tapi intinya saling melengkapi lah, tidak ada yang lebih menonjol siapa itu tidak ada. Intinya kan untuk organisasi juga. Ketika organisasinya baik, artinya PNS-nya itu bekerja baik, non-ASN-nya juga bekerja baik. Iya. Dan saya juga mengeluarkan unek-unek. Ini pandangan beliau ya. Iya, betul. Karena ini maaf Pak Hendro,
Jadi bukan hanya artinya terasa di dalam lingkup ya SKPD itu, tapi juga sudah menjadi pemandangan umum ini ya. Sudah, makanya tadi saya juga ini kan. Nah, saya berharap juga kepada para PNS yang berjabatan gitu, yang merasa tidak menguasai pada jabatan dia jangan menyerahkan sepenuhnya kepada PTT kita begitu. Berusahalah untuk belajar ya, karena sesuatu itu kalau dipelajari pasti bisa gitu kan. Karena mereka minim dapatnya juga Bu ya. Iya, jangan sampai jangan sampai ada aja PTT dah. Serahkan sepenuhnya begitu. Ini juga perlu adanya monitoring dan evaluasi Pak Hendro dari BKPSDM sendiri. Saya berharapnya seperti itu. Sebetulnya gini, karena kita merekrut non ASN itu pada intinya karena sebenarnya hanya untuk melengkapi kan. Pemain untuk utama kan PNS-nya begitu. Ya, begini. Karena pekerjaan yang dihandle dari PNS itu mungkin terlalu berat misalnya. Jadi ada kekurangan ini. Nah, selama kami belum bisa merekrut ASN, ya merekrut PTT dulu. Cuma itu yang dulu kan seperti itu. Ya, berjalannya waktu ya mungkin karena kami tidak tahu situasi di SKPD seperti apa. Nah, itu dia. Tapi kalau di kami ya, kami tetap sebagai PNS-nya di BKPSDM tetap yang dia di garda terdepan. Jadi untuk non ASN itu membantu secara administrasi, secara lain-lain. Iya, artinya secara umum begitu ya, non PNS ini melengkapi, membantu begitu ya, membantu pembantu tetap pemain utamanya adalah seperti itu. Nah, berkaitan dengan pemandangan umum yang juga sudah disampaikan oleh tadi ini, jangan yang hadir rakor PTT jangan ya. Iya. Asistensi anggaran juga PTT yang hadir Pak. Ini evaluasi kita butuh seperti ini Pak. Makanya gini, nanti kan ini penataan ASN kan di 2024. Artinya nanti kan ketika 2025 kan hal itu diharapkan tidak terjadi lagi karena kan mereka sudah berstatus sebagai P3K. Artinya kan bukan PTT lagi, sudah non ASN. Nah, diharapkan kan sekat-sekat itu tidak terjadi lagi. Tetap tapi harus dilakukan evaluasi. Evaluasi dan pembinaan. Ya, nanti itu. Iya. Oke, berarti itu ya. Masih banyak sebenarnya unek-uneknya. Ini masih banyak pertanyaannya, Pak. Teman-teman kita yang sudah bergabung, kalau BKPSDM banyak ya? Ternyata, setiap kali selalu. Masalahnya piring dapur nih, Pak. Nasib. Ini ada Pak Amar di Plehari. Sekarang lagi marak kasus-kasus judi online. Kayak apa? Misalnya ada dari PNS Tala yang tersandung kasus judi online. Tentang judi online ya. Langsung dijawab dulu satu. Masih ada yang lainnya. Pak Amar. Tanggapannya mungkin. Tanggapan di luar topik juga lah. Ya, terkait judi online memang tidak tertutup kemungkinan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut kemungkinan juga ada yang ikut judi online. Tapi di kami ada terkait dengan penegakan disiplin. Kalau judi online-nya kan kami nggak bisa memonitor ikut judi atau enggak. Cuma nanti dampaknya misalnya mereka mengganggu jam kerjanya, misalnya tidak masuk beberapa bulan, itu kan sudah melanggar disiplin ASN. Itu ada tindakan-tindakan untuk hal itu. Cuma yang mengarah ke judi online secara langsung, ya kami belum ke situ. Cuma dampak dari judi online misalnya ketika dia judi online tidak ada penghasilan lagi, gajinya habis, lalu kadang mau masuk kerja, ya itu yang kami atau uring-uringan di kantor. Harus ada bidang mutasi juga Bu ya. Hari ini. Oke. Kami menindak dampaknya di situ. Kalau langsung ke judi online-nya tidak ada kewenangan ya Pak. Tidak ada, itu aparat penegak hukum ya. Kecuali sudah fake kriminal apa ya. Kecuali sudah ada dampaknya ya, tertangkap tangan misalnya ya, atau melakukan hal-hal yang di luar etika pegawai begitu ya, dan lain-lain. Yang intinya adalah Pak Amar,
bahwa dampaknya yang bisa dilakukan itu pun dampaknya yang berkaitan dengan kepegawaian gitu ya. Kalau dampak di luar dengan keluarga atau apa itu tidak berkaitan dengan keluarga, BKPSDM pun tidak mempunyai kewenangan untuk itu gitu ya. Oke. Cuman diingatkan deh, nggak usah pakai judi-judi online. Lagi marak banget sekarang, Bu. Ingat aja bahwa tidak ada yang kaya hanya dengan judi online, ya. Yang ada malah sebaliknya. Baik. Berikutnya ini dari ini Tampulu ada Buhan Bikadi. Nah, jadi umpatnya betakun juga pinarami orang betakunan hehehe. Bila ada PNS nang kedapatan salingkuh. Nah, ini dia. Oke, kayak apa tanggapan atau ketentuan ulih Bikadi? Nah, terima kasih dari Aspal, asli tapi palsu. Oke. Ulih aja. Iya, ulih. Iya. Oke, dari Pak Aspal. Bapak atau Ibu ya Aspal. Oke. Baik, silakan. Aduh, ini temanya melebar nih. Iya. Ini Tampulu katanya, Pak. Tampulu. Oke. BKD pulang pula. Ya kalau banget ya orang. Kalau PNS selingkuh, ya memang ada jalurnya nanti untuk memberi laporan ke kami. Cuma pertama mereka harus diselesaikan dulu di SKPD-nya. Ya, di SKPD teknisnya. Misalnya guru ya di dinas pendidikannya, kesehatan di dinas kesehatan. Nanti ya usahakanlah selesai di situ dulu. Jadi kalau sudah sampai ke BKD nanti sudah ada pemeriksaan dan sebagainya, dan nanti kalau memang sudah nggak bisa ya apakah nanti prosesnya itu cerai atau seperti apa nanti akan kami tindak lanjuti. Oke. Cuma secara umum ya selingkuh memang melanggar aturan asalkan dapat dibuktikan ya Pak Hendro, begitu ya? Selama tidak ketahuan dan tidak ada laporannya kami ya. Buka peluang Pak Hendro. Artinya gini. Artinya kan kalau kami kan bukti yang kami kami anukan itu fakta. Kalau pengakuan kalau hanya orang melapor kan tidak ada buktinya. Iya, tidak ada buktinya ya kami bukti saksi aja, begitu ya. Bukti saksi. Sudah tumbur Bang, Pak. Iya, meskipun sudah tumbur tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi ya. Tidak bisa juga dimasukkan dalam kriteria ini. Karena saya juga ada membaca dan mengetahui juga ada PNS di satu kabupaten kan di Tanah Laut itu yang sudah diberhentikan, kemudian ada yang dinonjobkan itu karena mereka terbukti selingkuh. Nah, artinya secara umum kita dapat mengetahui ya Pak Aspal bahwa selingkuh memang melanggar aturan. Hanya saja perlu adanya pembuktian, saja perlu adanya saksi ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari pembuktian dan saksi ini yang rumit. Ya, itu yang jadi permasalahan saat ini. Seperti itu ya, Pak Aspal. Oke, berikutnya bertanya Pak, kenapa banyak guru lawan perawat haja nang tak banyak diangkati? Nah, lawan formasinya ada, maka tiap tahun pulang ini ada tarus. Nah, jujur juga Pang, sedikit teknis, apakah dari kita kah usulan dasar kada banyak teknisnya nih? Padahal bubuhan teknis panting bener juga Han, panting Pak. Bayangkan pian kadada buhan mahonor di SKPD nih bisa lambat berjalan aktivitas kantor Han, hahaha, bisa kada jalan bisa. Nah, dari air di Sungai Jelai. Terima kasih TPFM top banar. Amin. Oke. Ya, rekan Haris di Sungai Jelai, silahkan Pak. Hair. Oh, Hair, oke. Terima kasih Pak Hair di Sungai Jelai. Sungai Jelai, baik, silahkan. Mungkin pertanyaan itu untuk formasi sebelum 2024 seperti itu Pak. Memang kami masih konsentrasi di pelayanan dasar terkait dengan tenaga pendidik dan kesehatan. Cuma kalau Pak Hair tadi menyimak apa yang kami sampaikan, untuk formasi 2024 di Kabupaten Tanah Laut itu paling banyak adalah formasi teknis untuk P3K. Yaitu 480. Itu lebih banyak dari guru dan tenaga kesehatan, yang guru cuma 200,
tenaga kesehatan cuma 76. Jadi untuk pertanyaan Pak Hair tahun ini sudah kami patahkan. Artinya teknis kami lebih banyak tahun ini. Instansi kita Pak yang mengusulkan apakah sudah selesai semuanya? Sudah kami kirim Pak, kami tinggal menunggu aja dari Menpan sekarang. Oke, baik. Terjawab ya Pak Hair di Sungai Jelai. Untuk tahun formasi 2024 ya, sudah lebih banyak kepada tenaga teknis. Oke, baik. Ada Pak Irwan di Plehari, rekan Irwan, ulun betakun juana ngaran urang kampung kada tapi mengerti. Hehehe, kenapa? Ini ada calon PNS lawan P3K balainkah? Maka ujar bila P3K nih kada bepensiunan, akalan negara kita aja. Akalan negara. Iya, oke. Ada akan P3K nih, WK. Mungkin pian lebih tahu, jadi bisa menjelaskan lawan buhan kami nih yang awam benar. Ilmu dengar aja pang, hehe, makasih rekan Irwan Plehari. Oke, kenapa ada P3 dan ada CPNS nih? Ya Pak Irwan, terima kasih. Mungkin secara sederhana kami sampaikan bahwa sekarang itu kan namanya aparatur sipil negara. Jadi, terdiri dari. Nah, aparatur sipil negara itu kan ada dua, yang satu PNS, yang satu P3K. Oke. Kalau PNS itu ketika diangkat, dia kontraknya sampai selesai pensiun. Itu begitu diangkat bekerja, selesai pensiun. Batas usia yang sudah ditentukan. Ya, batas usia sudah ditentukan. Kalau P3K, dia diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Misalnya perjanjian kerjanya 5 tahun, ya dia bekerja 5 tahun dulu. Nanti diperpanjang atau dievaluasi tidaknya, begitu ya? Apakah harus diperpanjang atau tidak? Begitu? Sesuai dengan kebutuhan. Ya, kinerjanya. Ya, kinerjanya baik atau buruk nanti kan atasannya yang akan menilai. Itu. Nah, terkait pensiun memang selama ini untuk P3K belum diatur terkait pensiun karena ya tadi karena ada kontraknya. Misalnya 5 tahun dia selesai, kan tidak mungkin pensiun cuma bekerja selama 5 tahun. Kalau kami kan bekerja ya minimal 20 tahun kalau PNS itu. Ya. Tapi wacana pensiun itu juga akan dibahas nanti di PP-nya Undang-Undang ASN itu yang masih sama-sama kita tunggu. Oke. Jadi ketentuan bahwa P3K ini jar kadada bepensiunan ini mungkin kebijakan dari pemerintah pusat kita pada dahulu sampai dengan sekarang begitu ya. Dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendro, ini juga akan dibahas nantinya. Apakah nanti akan tetap dipertahankan ketentuannya seperti itu atau nanti akan disesuaikan ya dengan ketentuan dan kebijakan. Kebijakan intinya Bu ya. Siapa tahu mungkin P3K yang 20 tahun lebih akan mungkin mungkin. Iya, nanti akan ada pertimbangan dan kebijakan selanjutnya. Baik. Waduh, ternyata waktu kita sudah berada di zona lewat, masih ada pendengar kita yang bergabung. Masih oke. Masih banyak Pak Hendro. Silakan. Silakan. Oke. Di berikutnya rekan Anang Jadul di Plehari. Nah, Jadul ini zaman dulu, tahu zaman sekarang jadi apa nih ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Anang Jadul di Plehari, umpat betakun ulun hanyar aja menyimak di FB. Nah, terkait talkshow ini, ulun dulu umpat pendataan di tahun 2022. Itu ijazah SMA. Dan ulun lulus S1 di tahun 2023. Apakah ijazah itu nanti kawa dipakai untuk seleksi P3K atau kayak apa Pak? Oke. Silahkan. Oke. Ini terkait dengan ya pendataan database di 2022. Mungkin pendataan dulu kan masih SMA. Oke. Nah, kami kan ada aplikasi di situ namanya aplikasi SIPNONA di BKPSDM itu. Di situ ya ini
aplikasi ini tujuannya ini adalah untuk peremajaan data. Peremajaan data mungkin yang sebelumnya belum kawin nanti diperbarui jadi kawin, yang sebelumnya belum sarjana diperbarui jadi sarjana. Cuma sinkronisasinya itu kan kalau Bapak Pak Anang ya lulus tahun ini kan pendaftaran itu mungkin di dekat-dekat ini kan mungkin belum bisa disinkronkan dengan data dari BKN karena kan mungkin perlu masuknya itu kan perlu waktu untuk menyinkronkan data itu. Ya, tapi intinya kalau Bapak bekerja di SKPD, buka saja aplikasi Sipnonanya itu, kemudian perbaharui datanya. Nanti melewati kepegawaiannya aja untuk peremajaan datanya. Karena kami membuka itu, jadi rekan-rekan yang masih sekolah, misalnya SMA mau ke D3, perbaharui aja nanti di aplikasi. Bagaimana apa fungsinya Pak Sipnona tadi dengan BKN nantinya kalau sudah peremajaan di Sipnona? Ya nanti kami kami sinkronkan nanti kalau sudah ada yang peremajaan. Apakah nanti kalau sudah sinkron nanti artinya mereka bisa dengan ijazah yang terbaru. Tapi kalau belum ya nanti dia masih menggunakan ijazah yang lama. Artinya ketika rekan Anang ini mendaftar di tahun 2024, ya, dia belum meremajakan datanya di Sipnona tadi, berarti dia nanti di formasi tetap di SMA-nya itu? Ya, karena belum sinkron, makanya segera disinkronkan. Tetapi pada intinya nanti sarjana satunya itu nanti akan terpakai ya Pak Hendro, bisa disinkronkan ketika dia sudah tes di P3K. Apakah dia nanti lulus sebagai paruh waktu atau penuh waktu? Dan juga Sipnonanya berperan Pak dengan di BKN? Nanti gini, kami masih menunggu kembali lagi. Kami menunggu juknisnya dari BKN. Apakah mereka bisa menggunakan data yang terbaru atau pendaftaran itu lewat data yang masih pendataan awal. Nanti kan di pengumuman dari Menpan itu keluarnya. Seandainya Pak Hendro, pengumuman dari Menpan itu mereka karena sudah terekam dengan data mereka yang lama, artinya di ijazah SMA ya. Ketika mereka lulus, misalnya lulus baik itu di P3K di penuh waktu atau di paruh waktu, ya, apakah nanti pada suatu ketika di suatu masa ijazah S1 mereka dapat disesuaikan? Ya itu Bu, kami menunggu PP-nya tadi. Karena kalau P3K ini kita belum ada aturan yang mengatur seperti itu. Kalau CPNS ada. Sudah ada, ya betul. Jadi PP-nya nanti kalau PP-nya yang kita tunggu itu memungkinkan itu ya kita sesuaikan. Baik. Masih gantung ya Pak Anang jadul. Masih gantung. Bersabar. Berikutnya ada rekan Budi di Kurau. Budi di Kurau, pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umpat Betakun, Pak, formasi P3K Tanah Laut tahun ini kayak apa dan berapa formasinya? Apakah bujur diangkati seberataan? Nah, itu dia. Diperjelas aja lagi Pak. Baru nyimak Bu, baru on radio. Betul. Pak, siapa tadi? Pak Budi di Kurau. Terima kasih Pak Budi di Kurau. Terkait formasi seperti yang kami sampaikan di awal, yaitu untuk keseluruhan itu yang kami usulkan ada 795. Sedangkan CPNS-nya ada 39, P3K 756. 756 ini untuk P3K, itu kami masih menunggu apakah nanti P3K itu dibuka secara umum atau hanya khusus yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kalau CPNS sudah pasti, dia umum. Apakah nanti diangkat semua? Ya, tadi kami jelaskan ini adalah dalam rangka penyelesaian non-ASN di 2024. Ya pada intinya berkeinginan semua
pemerintah daerah itu diangkat semua. Iya. Cuma kan ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk diangkat semua untuk di tahun 2024. Salah satunya kendala adalah kemampuan keuangan daerah. Ya alternatif tadi, ketika mereka belum bisa menjadi P3K, mereka akan menjadi paruh waktu. Iya, iya, betul. Jadi dengan paruh waktu nanti Bapak Ibu tinggal menunggu aja ketika pemerintah daerah sudah punya anggaran untuk mengangkat Bapak menjadi penuh waktu, ya nanti akan dilakukan. Ya mudah-mudahan keuangan pemerintah daerah ini tetap mampu di tahun-tahun yang akan datang. Iya. Artinya berkaitan tadi Pak, dia menyusul pertanyaannya, apakah nanti pas seleksi P3K ini pas kalah nilai, ya kalah nilainya lawan yang lain, nah apakah ini masuk kategori penuh waktu begawinya? Terima kasih. Nah seperti itu tadi. Nah gambarannya gini ya, saya berikan gambaran terkait nanti kalah nilai ya. Oke. Misalnya Bapak melamar di formasi yang di situ kuotanya misalnya 5. Oke. Kuotanya 5, pendaftarnya ada 10. Ketika Bapak itu di ranking 6, artinya kan nggak masuk di 5 besar itu. Kuotanya 5, yang daftar 10, Bapak di ranking 6. Artinya yang 5 teratas tadi menjadi penuh waktu. Menjadi penuh waktu. Sedangkan sisanya yang 6 sampai 10 tadi jadi paruh waktu. Oke. Nah, gambarannya seperti itu. Kalau kalah nilai di situ. Iya, kalah nilai. Oke. Anggaplah misalnya radio Tutung Pandang misalnya butuhnya ada 10 orang penyiar begitu ya. Iya. Yang mendaftar misalnya ada 15 gitu. Nah, jadi yang 10 penuh waktu. Iya, yang 10 sesuai dengan grade nilainya penuh waktu. Oke, seperti itu ya, Pak. Pak Budi di Kurau. Oke, saya kira bisa dipahami. Baik. Ternyata kita sudah berada di zona lewat ya. Berada di zona lewat waktu ya, tentang formasi ini memang sangat-sangat sangat-sangat manis ya untuk dibahas. Kita tadi belum sempat membahas. Ada satu lagi bisa. Oke, baik. Bagaimana? Ya, oke. Baik. Baik, satu lagi izin, adakah Pak harapan non ASN bisa P3K walau hanya pendidikan terakhir hanya SMA? Oke. Siap. Bu siapa? Ibu kah Bapak? Tidak ada ibu. Tidak ada namanya. Oke. Allah. Terkait pendidikan, non ASN SMA bisa. Karena tahun ini kami membuka untuk semua jenjang pendidikan, baik itu dari SMA, D3 atau S1. Cuma intinya ibu atau bapak itu harus mendaftar di formasi yang SMA, apakah D3 atau S1, karena yang kami buka itu SMA, D3, S1 karena semua jurusan bisa masuk di situ. Semua jurusan bisa masuk, silahkan dipilih. Yang penting Bapak Ibu mendaftar dan terdaftar ikut tes. Jadi Bapak Ibu nanti punya NIP agar di 2025 masih bisa dipekerjakan. Gitu. Oke, dengan catatan ya, artinya secara umum ada ya Pak ya? Ada harapan, tetapi dengan catatan mereka sudah menjadi masuk dalam database. Ya, dan harus ikut tes itu yang penting. Iya, database non PNS, kemudian ikut tes. Ikut tes ya. Artinya kalau nanti P3K umum itu mungkin tidak ada ya, tidak bisa ya SMA ya. P3K umum ya nanti kita lihat formasinya. Kita lihat juga. Oke, baik. Masih ada Pak. Nomor berikutnya ada rekan Pero di Plehari. Maaf Ulun Pero di Plehari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak Ulun formasi 2024 ini sudah untuk formasi 2024 ini sudah ada formasi S1 fisioterapi P3K atau CPNS atau belum Pak? Oke. Selama beberapa tahun ini mengajukan tidak pernah ada muncul formasinya untuk di Tanah Laut Pak. Terima kasih. Oke, formasi untuk fisioterapi P3K atau CPNS. Baik. Untuk ini kan masuk di tenaga kesehatan ya. Fisioterapi. Jadi jumlahnya itu untuk CPNS itu ada 34 rasanya untuk tenaga kesehatan.
Tapi saya tidak hafal rinciannya satu-satu itu ya, nanti kita tunggu aja pengumumannya, mudah-mudahan ada lah. Cuma kami tidak bisa melihat satu persatu karena di tenaga kesehatan itu kan ada prioritas-prioritas yang harus dipenuhi. Misalnya puskesmas itu mereka harus punya 9 tenaga kesehatan wajib. Ya, itu yang harus dipenuhi dulu. Ketika itu sudah terpenuhi, baru jabatan-jabatan lain nanti yang dibuka. Nah, kalau saya pribadi tidak hafal satu persatunya rinciannya. Nanti Bapak Ibu tunggu aja nanti pengumumannya. Iya seperti itu ya. Ditunggu nggak ada lagi juga kali ya. Ya karena kalau prioritas pasti ada. Nah, nanti kan kita memenuhi yang prioritas dulu. Kalau prioritas sudah terpenuhi, baru nanti dibuka yang. Kalau secara umum Pak Hendro, kebutuhan tentang fisioterapi ini untuk Kabupaten Tanah Laut berada di tingkat prioritas atau gimana? Masih kurangkah maksud saya, ataukah sudah dianggap ada cukup begitu? Nanti kami bisa melihat di SDMK-nya dari Dinas Kesehatan. Di sana kan ada aplikasi SDMK Dinas Kesehatan. Jadi tenaga-tenaga apa saja yang belum terpenuhi nanti terlihat di situ. Nah, kalau kami tidak bisa membuka di sini aplikasinya, cuma akan kelihatan fisioterapi itu di mana yang kurang, misalnya di rumah sakit apa itu kan nanti kelihatan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya rekan Vero. Untuk jelasnya masih belum dapat kita buka ya, tapi tunggu saja nanti kabar selanjutnya. Baik. Yang berikutnya ada Anita dari Desa Panggung. Saya ingin bertanya Pak, untuk CPNS teknis yang 5 orang itu formasi apa saja? Saya sengaja tidak saya tanyakan, saya ingin memancing begitu. Enggak Bu. Nah saya karena ini belum resmi ya Bu, Bu Anita, jadi saya tidak bisa membocorkan. Tapi ya kita tunggu. Tapi intinya gini, yang disarankan pemerintah untuk CPNS pertama adalah mereka talenta digital yang harus dibuka itu. Talenta digital secara realnya ada apa tuh Pak? Seperti jabatan-jabatan yang memerlukan kemampuan terkait teknologi informasi. Nah, seperti itu. Nanti formasinya apa ya itu yang wajib dibuka untuk CPNS. Yang kedua terkait dengan pengawasan pemerintahan seperti auditor dan P2UPD. Nah, itu aja bocorannya kami. Cuma yang lain kami tidak bisa membuka di sini karena ini kan belum keluar, belum resmi. Kalau ini nanti berubah, kalau ini nanti berubah kan kami tidak tahu. Betul. Seperti itu ya. Jadi Bapak Hendro semalam aja. Soalnya ada ya. Iya. Bayangnya sampai Hendro ya lah. Baik. Bu, udah habis Bu. Iya, sayang sekali waktu bersamaan kita sudah berada di Jenerawat sebenarnya. Lewat sekali Bu. Iya, lewat sekali makanya. Seandainya kita masih buka peluang pun masih. Dan saya sebenarnya jujur juga masih banyak ya. Tapi sayang sekali, saudara pendengar, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini karena masih ada penerbangan berikutnya ya untuk naik ke udara. Baik, tapi saya masih tetap ingin minta closingnya Pak Hendro tentang formasi ASN tahun 2024. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Nelly dan para pendengar Radio Tuntung Pandang FM. Ya, kami ucapkan terima kasih atas takso pada hari ini yang ya cukup meriah lah. Dan terima kasih atas apresiasi dari para pendengar terkait informasi tentang penerimaan ASN baik CPNS dan P3K. Memang ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin, apakah anaknya, keluarganya, ataukah saudaranya ingin berkarir menjadi seorang ASN, mengabdi di pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mungkin itu momen yang ditunggu. Dan kami juga memfasilitasi terkait dengan nanti adanya rekrutmen baik itu CPNS maupun P3K. Kalau rekan-rekan P3K, terutama rekan-rekan non-ASN di SKPD, ya tolong mulai saat inilah dipersiapkan segala sesuatunya
Ya, persyaratan-persyaratan, mungkin ada perubahan-perubahan, misalnya status. Dulu masih single, sekarang kawin, karena nanti ada ya validasi antara KTP, KK dan lain-lain, biar nanti ketika sudah dekat waktunya itu tidak tergesa-gesa mempersiapkan diri, mensinkronkan. Di samping itu ya mungkin sudah pengalaman tes-tes yang sebelumnya ya, tolong dipersiapkan. Dan untuk formasi tahun ini ya cukup banyak lah, 795 yang dibagi CPNS dan P3K, dan P3K juga ruangnya cukup banyak. Nah, ini bukan kesempatan untuk rekan-rekan untuk bisa menjadi P3K. Dan bagi rekan-rekan jangan berkecil hati, nanti yang belum beruntung di tahun ini, rekan-rekan tetap menjadi P3K paruh waktu, dan kami berharap tetap bekerja sesuai dengan waktu biasanya, tetap semangat. Nah, karena sebenarnya paruh waktu itu sudah masuk daftar tunggu. Mungkin itu Bu yang kami sampaikan, dan yang terpenting baik CPNS maupun P3K yang akan mengikuti seleksi, tolong persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itu aja dari kami, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, para pendengar setia Radio Tuntun Panah FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show Tanah Laut Menyapa. Edisi hari ini Kamis 20 Juni 2024. Hendro, terima kasih atas kebersamaannya. Sama-sama, Bu. Oke, semoga dapat bermanfaat dan membuka wawasan pengetahuan bagi seluruh para pendengar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta dan sekitarnya, dimanapun suara dan siaran kita pada pagi hari ini bisa dinikmati. Dan terima kasih juga bagi para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Pandang FM. Kami mengudara untuk Anda. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.